tugasnya menempatkan saya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan dari Pak. Istirahat dulu. Ini temanya Pak istirahat dulu. pasti kita baru 1 jam setengah. Yeah. Jadi satu pertanyaan atau dua nanti terus kita istirahat. Iya, nanti istirahat. Nah, Mbak Titi. Nah, tema ini tema yang sangat menarik karena ini kalau saya kemarin baca buku ini Pak. Mutasi lah ya. Saya nggak bilang ini di Parmadina atau di IAIN. Jadi tema kodar dan kodar itu termasuk tema-tema yang sempat membuat orang Islam berpecah-pecah dalam banyak saling mengkafirkan. Kami menggunakan madhab fikih itu juga sangat dipicu oleh konflik tentang pengertian kodar dan kodar. Ya. Jadi mungkin ini relevan untuk menjadi tema yang kita bahas di kuliah kita, nggak cuma sekali barangkali. Ya, bisa dalam perspektif lain itu nggak bisa berkembang. Silakan Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan persoalan penghayatan Pak. Persoalan penghayatan pribadi dalam kita beraktual, dalam menghadapi eksersis Tuhan itu seringkali kita dihadapkan dengan yang namanya imajinasi. Ada zon, ada rasa yang seringkali mungkin kita masih agak bingung mendeskripsikan adakah ini rasa dari kehadiran Tuhan itu sendiri atau mungkin yang lain. Dan mungkin yang kedua, biar kita cepat melampaui makom qadar dan qadar, bagaimana biar cepat mutmainah? Biar cepat mutmainah, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya kita buka. Ini manusia memiliki kesadaran tidak hanya melihat, mengobservasi yang fisikal, tapi dia memiliki sesuatu yang di antara yang beliau dan yang gaib. Gaib itu karena tidak hadir, tapi sebenarnya tidak hanya sekedar gaib, tapi yang ideal. Dia sudah wujud tapi wujud ideal. Lawannya ada wujud real. Wujud real yang kita observasi. Kita tidak hanya bisa melihat wujud real dengan mata kita, hingga kita beroperasi, tapi lebih dari indera ini, sisi kesadaran kita bisa menangkap adanya sesuatu wujud ideal. Wujud ideal itu wujud yang belum berwujud. Ada sesuatu wujud tetapi belum berwujud fisikal, belum ada realisasi. Misalnya seseorang ingin menggalang sebuah rumah belum digagal, tapi di dalam ini sudah ada struktur, sudah ada wujudnya. Allah mengajar ribarnya sekian, uangnya sekian, amal ini, uang sekian sekian, uang kerja sebelah sini sekian. Tapi struktur itu belum ada. Itu disebut wujud ideal. Wujud yang masih di dalam ide, alam ide.
tapi sudah sebuah struktur karena sudah matang. Ya. Sudah matang. Kemudian wujud itu, ya, wujud ideal itu mau direalisir. Sedang kita bukan tukang kayu, bukan tukang lalu kita ngomong kita masuk tempat yang punya tukang kayu tidak bisa. Bagaimana itu angan-anganmu sudah melahirkan? Ya digambar dong. Terus kita menggambar. Gambar itu adalah wujud kita atau imajinasi. Gambar proyek yang belum wujud proyek tapi masih gambar itu wujud imajinasi. Wujud ideal kalau mau diturunkan menjadi wujud yang real harus melewati tengah-tengah alam tengah itu dinamakan alam imajinasi. Gambarnya koyopo, seperti apa gambarnya? Terus dibuat kalau dari depan begini, dari samping begini, dari atas begini, itu wujud imajinasi, belum wujud real, belum ada bangunannya. Baru setelah itu disahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa merealisir. Kalau kita hanya ngomongkan, kita ngomongkan itu wujud ideal, orang tidak akan bisa, seorang ahli itu tidak akan bisa, melainkan dia harus begini, baru jadi gambar dulu. Setelah jadi gambar, itu wujud yang wujud disebut alam misal. Ada alam ideal, ada alam real. Di tengah-tengahnya ketika yang ideal mau kita realisir harus melewati alam misal. Alam misal itu yang disebut alam imajinasi. Jadi alam imajinasi itu ada, yaitu alam simbol-simbol, alam sesuatu yang mengantarai antara wujud ideal dan wujud real. Itu alam imajinasi atau alam simbol. Termasuk yang kita lakukan sekarang, ngomongan kita, bahasa ini, bahasa ini simbol. Bahasa ini bukan kenyataan, tapi bukan ideal, tapi ide yang sudah dinyatakan yang belum ada kenyataannya. Ini simbol itu alam misal. Maka orang beride seperti apapun, kalau dia tidak mempunyai imajinasi yang baik, ketika dia realisir tidak bisa seperti ini dan ini. Nah, dia tidak kenal alam misal, tidak punya imajinasi yang baik. Ya, alam ideal luar indahnya seperti surga, setelah dibuat hidupnya seperti neraka karena dia tidak menguasai alam imajinasi, tidak punya image yang bagus. Nah, sekaligus supaya kita menjadi kreator yang baik, bisa merealisir ide ke dalam real, ke dalam dunia yang baik, ada sebuah asma Allah di dalam urutan sifat-sifat manajerial yang bila kita pikirkan rutin satu malam, kita akan terbuka alam misal. Terbukanya alam misal itu tidak hanya mempunyai imajinasi, bahkan bisa menafsirkan mimpi-mimpi seperti Nabi Yusuf. Ketika rajanya bermimpi, tidak ada dukun-dukun, suhu-suhu, nujum-nujum, tidak ada yang bisa menafsirkan. Nabi Yusuf tahu karena dia paham alam misal. Maka ditafsirkan sehingga akhirnya dia dipercaya menjadi perbendaharaan negara, perbendaharaan pemerintah Mesir. Sifat itu adalah sifat al-bari. Kalau kita memanggilnya dan mewirikannya agar kita memiliki, menguasai alam imajinasi atau alam misal, sebutkanlah ya beri 213. Kalau kita seorang arsitek, bisa ciptaan kita akan menjadi indah dan unik, tidak seperti niru orang lain, indah dan disenangi orang lain. Kalau kita seorang modis
muslimah yang wah menarik lebih dari baju-baju ini. Meskipun apapun kalau kita seorang pelukis, kita bisa mengungkapkan image-image kita, karya-karya yang punya. Maka image itu alam antara alam di antara alam ideal dan alam real. Jadi image itu belum tentu image itu merupakan sesuatu informasi dari Tuhan. Dari mana bekalnya? Dari mana asetnya? Kalau bisa sedang memikirkan sesuatu itu sebagai narasumber yang memberikan masukan-masukan, maka dari situlah image itu dibentuk. Jadi image itu akan dibentuk sesuai dengan di bidang apa dia beroperasi. Maka tidak setiap image itu image dari Tuhan. Untuk mendapatkan image yang dari Tuhan, untuk mendapatkan image yang dari Tuhan, tolaklah image yang dari akal dan image dari hati. Tolaklah image dari intelektual dan image dari moral, karena dua-duanya enggak benar. Image itu akan datang di dalam kesadaran kita merupakan suatu kilatan-kilatan, lintasan-lintasan, khotoro fikri dan khotoro kolbi, lintasan-lintasan pikiran dan lintasan-lintasan. Lintasan pikiran kita tolak akan datang lintasan hati. Lintasan hati kita tolak, lintasan akal kita tolak, dari nanti datang hadir robbani, lintasan dari sampai bila sanggup menolak dua image, yang dari rasio dan yang dari hati, baru kita mendapatkan image dari. Maka mimpi yang pertama untuk menyembelih Ismail ditolak oleh Ibrahim. Boleh saja ini khotoro fitri. Image itu boleh jadi khotoro qalbi, lintasan hati. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, oh ini masih dari hati korban, ini masih dari awal mimpi. Yang ketiga, karena yang dari akal itu lain dari hati. Maka ada misteri Antartika. Yang misteri Antartika, karena Antartika ini adalah sesungguhnya bukan Antartika sebagai suatu ketiga itu mempunyai kekuatan yang sama, tidak. Yang satu adalah desa, yang satu antitesa, dan yang ketiga adalah kesimpulannya adalah sintesa yang di atas desa dan antitesa. Suara Tuhan yang di atas akal dan di atas hati. Sintesa dari akal dan hati. Itulahnya yang kedua. Dan yang itu tidak hanya Ibrahim, Abdul Qadir Jailani sudah mengatakan, kalau kamu di pintu gerbang kerajaan Tuhan, berdiri di situ dengan berpikir, dengan pengabdian dan segala, menunggu di pintu gerbang, dan ada suara, wahai Abdul Qadir Jailani, masuklah ke dalam kerajaan, jangan malu. Kemudian ada suara lagi, wahai Jailani, hai Abdul Qadir, masuklah dalam kerajaan, jangan masuk. Tapi kalau sudah ketiga kali, wahai Abdul Qadir Jailani, masuklah. Karena sudah ketiga kali berarti sudah terpaksa. Asalnya tidak mau, karena tiga kali terpaksa harus mau. Yang sesungguhnya tidak terpaksa. Itu yang robbani, yang nanti boleh jadi dari pikiran sendiri, yang satu dari perasaan sendiri, yang ketiga yang dari sang wujud. Jadi bagaimana untuk menjadi apa yang kedua? Membuat makam orang dan biar cepat mutmainah jiwanya. Itu Anda orang baik, Anda orang baik, dan
bersifat ideal. Tetapi bagaimana supaya segera itu merupakan sesuatu yang menandakan bahwa ada emosi. Tuhan nasihatkan di dalam perjalanan kita supaya jangan mempercepat apa yang melambatkan, tidak akan berhasil. Dan jangan melambatkan apa yang cepatkan, juga tidak akan berhasil. Karena aku juga yang menang, aku juga yang kuasa. Nah, usaha kita terus rutin saja biar keputusan di tangan Tuhan. Jangan ingin percepat dan jangan ingin memperlambat. Allah lah yang memperlambat segala sesuatu, karena Dia tahu kenapa harus dilambatkan, dan Allah lah yang mempercepat segala sesuatu karena Dia tahu kenapa harus dicepatkan. Next, kalau sudah dari situ dengan ungkapan Jawanya, kugelin yang wis putus, sambungan yang wis ganti. Kugelin yang wis putus, patahkan kalau sudah putus, sambunglah kalau sudah ganti. Kalau kita patahkan berputung yang tidak bisa, dan mematahkan setelah patah, menyambung setelah ganti. Pemerintah kalau Tuhan sudah merintah belum bisa, kalau Tuhan belum merintah belum bisa. Maka ketaatan kita yang terus-menerus agar kita segera mendapatkan perintah dimensi. Tapi harus ingat, harus siap, karena naik berarti lebih banyak tugasnya, tidak ada sesuatu ranking yang lebih tinggi kecuali penderitaannya lebih besar. Kamu tidak mau menderita, ya sudah tetap saja di situ, jangan naik-naik ke lain. Kalau tidak percaya, hanya Pak, semakin banyak kan, semakin tinggi renya, semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak pengorbanan pikiran, energi yang dikeluarkan. Tetapi berarti hidupnya semakin qualified, semakin banyak dinikmati oleh orang banyak. Itu tidak sia-sia semua pengorbanan. Masya Allah. Ya. Nomor satu, selenggarakan, tenangkan. Nah, sendiri Fadi bila tidur tidak bisa tenang, punya suami ya? Kalau hatimu tidak bisa berhati-hatilah istri, boleh jadi menjadi tenang. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan dalam keadaan hati yang pacu baru, kalau dekat istrimu tidak bisa tenang, dekatilah teman seperguruan spiritual, boleh jadi kamu bisa. Kalau belum juga bisa, juga dekatilah guru Ustaz. Tapi kalau belum juga bisa tenang, pergilah dari rumah. Astagfirullah. Sudah tempatnya dia mendapatkan, boleh jadi di tempat lain. Di dalam bersafar tidak mendapatkan ketenangan, masih tidak mendapatkan ketenangan. Bersabar. Dengan bersabar tidak juga belum dapat ketenangan. Bersabar. Kalau dengan bersabar belum dapat ketenangan, bersabar. Dan berteriaklah kepada Tuhan seraya menyerahkan diri kepada. Dari sabar itu tingkat akhir. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masakan orang berat tidak tahu sabar itu apa, tidak tahu. Yang tahu orang-orang beragama. Jadi tenang. Tenang itu sakinah. Sakinah itu lahan tempat kita naik. Berkreasi menggunakan dengan baik.
mungkin perlu. Ini Pak Umar menyampaikan bahwa setiap manusia itu sebenarnya disebutkan oleh 3 bagian waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Kemudian pada setiap momen peristiwa itu sesungguhnya setiap orang mestinya mengkaitkan kekiniannya itu dengan masa lalu dan masa depan. Nah, ketika anak-anak seseorang itu menerima musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau orang-orang di sekitarnya, sesungguhnya bagaimana cara untuk memilah apakah itu musibah sebagai ini sebagai akibat dari nikmat yang belum disyukuri atau dosa yang belum ditobati, ataukah musibah sebagai ujian. Karena boleh jadi kita ini suka terpengaruh kata orang. Ketika kita dapat musibah, sebagian orang yang tidak suka dengan kita mengatakan itu kan begini. Kalau dapat musibah, jalannya kurang. Dalam musibah itu kurang syukur. Orang kan sudah suka mencari di sini dan kita suka terpengaruh gitu. Ibu saya itu pernah nangis betul ketika saya masih ingat, nangis berhari-hari, stres itu karena kita ini punya pembantu, terus pembantu itu sangat baik di keluarga kami, kena stroke, jadi stroke ada kabel yang nempel ke dalam kawat di rumah itu, terus dia nempel stroke meninggal, jadi meninggal di depan saya. Kita tak tahu, kiranya hanya duduk, ternyata dia stroke meninggal. Tetangga itu ngomongnya, semua saudara semua mengatakan, nah musibah ini karena kira-kira tetangga belum begini gitu, ditembak aja. Jadi apa namanya, kemudian itu menjadikan sarana ya, ibu saya mengurung ke dalam kamar dan dia nggak menemukan jawaban sampai ya kemudian ada orang-orang yang bisa memberikan penjelasan bahwa oh ini bukan karena dosa-dosamu, tapi boleh jadi karena cobaan. Tapi kan pengertian itu kan nggak gampang juga ya. Seandainya kesalahan di masa lalu teringat di masa kini, dia akan segera bertobat. Seandainya nikmat masa lalu belum sempat tersyukuri dan teringat bahwa dia belum mensyukuri, dan dia bertemu baik, dia akan mensyukurinya pada waktu ini. Ketika musibah datang, seseorang akan lupa nikmat mana yang belum disyukuri, dosa mana yang belum ditobati. Dua-duanya lupa karena dia terlibat masalah, yaitu menderita, karena dia sedang menderita. Orang yang sedang menderita tidak fresh di dalam mengingat, tidak fresh di dalam memutuskan, maka dia tidak bisa mengingat-ingat dosa mana, apa dosaku. Tidak boleh bertanya begitu kepada Tuhan, apa kurang kesyukuranku, juga tidak boleh mengatakan begitu kepada Tuhan. Sehingga seolah-olah dia sedikit dosanya, tetapi kok diberi musibah yang sebesar itu, sehingga akhirnya sampai dengan menyalahkan Tuhan. Maka sikap pada waktu seorang menderita terkena musibah adalah ridho. Di sini adalah sikap yang paling baik. Ketika musibah datang pada waktu ini, hati ridho pada Allah, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan Allah yang memberikan, menurunkan musibah kepada dirinya, tidak menyalahkan tetangga, tidak menyalahkan kenalan, tidak menyalahkan struktur
pemerintahan, struktur ekonomi, struktur sosial. Tapi aku itu terhadap apa yang kau terapkan pada diriku, ya Tuhan. Jika musibah ini besar sehingga menimpa kehilangan kekasihnya, apakah kekasihnya itu istri atau suami atau anak yang dicintai, dan hatinya sempat aku rindu kepada ya Allah terhadap apa yang kau tetapkan pada diriku, maka saat itu ada sesuatu cahaya yang memancar ke masa lalu dan cahaya yang memancar ke masa depan, menerangi masa lalu dan masa depan. Maka terhapuslah dosa-dosanya yang telah lalu, dan juga membentanglah kemungkinan-kemungkinan yang akan datang jauh lebih mudah daripada dia mencari-cari apa sebabnya musibah ini datang. Karena ketika itu manusia tidak bisa, pasti tidak ingat. Dalam keadaan sehat saja orang mengingat betapa dosa yang belum kita tobati dan betapa nikmat yang belum kita syukuri dalam keadaan sehat, fresh. Apalagi dalam keadaan kita menerima cobaan. Kalau cobaan ini tinggi dan dia bisa mengatakan rito baik di hati maupun di bibir, satu poin, karena segala masalah akan menjadi clear yang akan datang dan terhapus dosanya di masa silam. Inilah saatnya kita berhadapan dengan Tuhan. Inilah momen dialogis kita dengan Rabbul Alamin. Dan momen dialogis kita bukan pada waktu kita pesta makan enak. Meskipun itu juga momen dialogis, tapi momen dialogis yang betul-betul tinggi adalah ketika kita sedang ditimpa musibah besar dan kita berkata, aku rindu padamu, aku rindu, aku milikmu, kau berhak atasku, kau benar di dalam memberikan ketetapan ini kepadaku, kaulah yang benar, dan aku rindu. Meskipun fisik kita merasa sakit, saraf kita berontak menolak sarapan, tapi dia bisa mengatakan ini kesadaran yang tertinggi, yang tidak punya sakit, yang berkata meskipun fisik ini sakit, tapi yang berkata ini yang tidak punya sakit, yaitu kesadaran. Aku rindu padamu, sebaik-baik penentu adalah Engkau, sebaik-baik pemutus adalah Engkau. Dan bahkan seandainya ini lebih tingkat tinggi lagi, seandainya kita bisa menyadari, ya Allah, bila yang kau tetapkan dan masanya begini beratnya dalam tubuhku, yang telah kau tetapkan ini, kau ganti dengan yang lain, diganti oleh yang lain, diganti dengan apapun yang lain, tapi bukan kau berartinya aku tidak rindu, aku tidak mau. Inilah yang sebaik-baiknya yang terbaik, inilah pilihanmu dan kau sebaik-baik pilihanmu, dan di tengahmu segala kemungkinanku. Maka nanti ini pintu gerbang terbukanya sesuatu lorong perjalanan yang namanya perjalanan spiritual. Bila kita ibadah mungkin 50 tahun belum tentu sampai, tapi pada momen yang demikian orang mengalami transendensi, suatu lompatan yang dahsyat. Andai kata orang tidak, ibaratnya cara Jawa, sholat rubuh gedang. Rubuh gedang itu cuma gini-gini gak tahu maknanya, tetapi dia sederajat dengan seorang waliullah. Maka momen ini adalah momen tinggi di dalam hidup, momen dialogis yang benar-benar dengan Allah. Semoga kita mengatakan itu saat kita menerima ujian yang sebaik-baiknya, yang dimana setiap orang menerimanya pasti menyalahkan semuanya orang, menyalahkan orang lain, tetapi tidak ada yang salah, semuanya benar dan tidak bisa ditukar dengan yang lain. Inilah yang harus sebaik-baik menetap, sebaik-baik pemilih adalah kau. Dan aku tahu kalau tidak berbuat zalim terhadap kamu,
memberikan ini tidak rangka dolim pada karena Allah yuridu dzulmal ibad, dan tidaklah Allah berkehendak aniaya terhadap kami, pasti baik maksudnya. Bahkan tidak hanya baik, inilah yang terbaik untukku darimu saat ini. Ini sikap yang luar biasa, tapi katakanlah dengan jiwa, dengan perkataan, dengan intelek, dengan kesadaran, maka saat itu sama dengan saat Lailatul Qadar. Perubahan qadar kecil menjadi qadar besar, qadar seorang hamba menjadi qadar seorang nabi. Tapi jangan bohong terhadap Tuhan, nanti tidak ridho, tapi alam kita bilang ridho, tapi hatinya tidak ridho. Betul-betul hati ridho, ucapan tidak ridho. Ini momen lompatan yang luar biasa, yang tahajud 50 tahun kalah. Ketika luar biasa, ya termasuk dengan kekasih-kekasih Tuhan, termasuk orang yang betul-betul mendapatkan rahmat yang terbesar di bumi. Kalau bisa sekali, jangan kontrol yang sudah, jangan kontrol. Ini adalah ketetapan. Saya tidak melihat sebab, saya melihat ini adalah ketetapan dan tidak ada ketetapan yang terbaik kecuali dari itu. Tidak ada pemilih yang terbaik dan kamu tidak, dan engkau ya Allah tidak dalam rangka menganiaya diri, karena aku tahu bahwa kau tidak akan menganiaya. Allah yuridu dzulmal ibad. Jadi momen-momen itu adalah momen nubuatan. Ya, momen nubuatan, momen seorang hamba menjadi sederajat dengan Nabi Ibrahim. Tidak usah koreksi. Begini Pak, ridho berarti kan menerima ya Pak ya. Ini kaitannya dengan masa yang akan datang itu kan kita usaha gitu ya. Jadi biasanya usaha yang akan datang itu kan kita ikhtiar gitu ya. Ikhtiar untuk sesuatu yang buruk menjadi baik gitu ya. Tapi kan kadang ke depan itu kita udah menyadari ada dua hal, bahwa kita nanti akan mendapatkan hal yang baik dan buruk gitu. Nah, ridho ketika kita usaha ikhtiar itu terkadang kita ini takut dengan yang buruk gitu. Maksudnya sepertinya kita jadi lupa bahwa sebenarnya kita usaha, sebenarnya kita ada ridho gitu. Sering tergelincir seperti itu. Jadi gimana untuk memaknai supaya tidak tergelincir seperti itu. Ridho dan ikhtiar tidak harus bertentangan. Orang yang berikhtiar bukan berarti tidak ridho. Ikhtiar harus karena kita diberi akal. Tapi ketika kita berikhtiar untuk sembuh atau untuk terhindar dari, bukan dalam rangka tidak ridho terhadap ketetapan Allah, tapi itu kewajiban saya diberi akal. Jadi ridho adalah sikap atau ibadah, sedang ikhtiar adalah ibadah akal. Dua-duanya bisa bersama tanpa usah bertentangan karena berbeda instrumennya. Itu ikhtiar itu akal. Saya dititipi fisik, saya diberi sakit, saya mencari obat, bukan berarti saya tidak ridho. Aku ridho ya Tuhan. Tetapi bila yang kau titipkan padaku dalam keadaan rusak, dan kau bertanya, aku beri kau akal, mengapa titipanmu kau rusak, kau tidak perbaiki, kan menjadi salah kita perbaiki juga, kita harus berubah. Jadi ridho tidak usah bertentangan dan tidak bisa bertentangan dengan ikhtiar, karena itu adalah ibadah. Oleh karena itu seseorang harus bisa membedakan sense
yang menguasai dirinya. Ya. Ini dari akal atau dari hati? Kalau dari akal, ini kewajiban. Ini kalau dari hati, ini bukan kewajiban, ini keakraban, bukan kewajiban. Ya. Hati kita itu tidak, ketika kita beribadah dan hati kita yang mensikapi, ini bukan kewajiban, mengapa aku wajib? Ini kemauan saya memang rindu padanya, saya itu hati. Kalau akal tidak, ini kewajiban, akal itu kewajiban. Yang sini itu karena cinta, karena aku cinta padamu, maka apapun yang kau lakukan padaku, aku ridho. Itu hati. Jadi hati dengan akal itu dimensinya berbeda. Hati itu yang membawakan diri. Alat itu instrumen. Instrumen tatkala hati ingin memiliki apa, berasal untuk apa, memerintah pada akal untuk berorientasi dalam semesta. Jadi kita tidak bisa bicara dengan Tuhan dengan akal, karena akal diberikan kepada kita untuk berbicara dengan semesta alam. Kita bicara dengan hati melewati diri kita, yaitu hati. Hati kita yang berbicara dengan Tuhan, bukan akal. Tapi memenuhi perintah Tuhan yang asalnya dari hati, nah itu kita mendaya gunakan akal. Bagaimana perintah Tuhan? Perintah Tuhan saya tidak punya sarananya. Nah, ayo kita cari dengan akal, kita mencari. Dan mencari dalam batas-batas yang dikalahkan. Jadi itu, ya, ketika seseorang itu dan dia masih ikhtiar, bukan berarti dia mengurangi derajat itu, tidak. Jadi ikhtiar itu melakukan kewajiban akal, karena kita titipan fisik, kita titipan yang harus kita pelihara dan sebagainya. Dan Tuhan akan marah bila dia rusak, kita tidak bertanggung jawab. Karena supaya kita bisa dibedakan, jadi yang diri, yang suara diri itu yang mana? Yang suara sang hidup dalam diri itu apa? Yang mana? Hati suara itu. Yang instrumen itu mana? Ini instrumen. Instrumen untuk menganalisa bagaimana kemauan atau tidak mau atau menolak sesuatu itu bisa terlaksana. Kemauan bisa terlaksana atau menolak bencana bisa terlaksana. Nah, itu merintahkan akal. Jadi akal itu instrumen. Instrumen untuk berhadapan dengan alam ciptaan semuanya yang ada. Hati itu yang suara diri kita yang berhadapan dengan Allah. Jadi pertama, maka dikatakan bumi dan langit, bintang, rembulan, matahari tidak sanggup menjangkau dalam. Hanya hati orang yang mungkin yang sanggup menjangkau dalam. Semuanya tidak bisa menjangkau. Yang bisa menjangkau hanya hati seorang yang mukmin. Hati saja tidak semua hati yang mukmin, yang tidak mukmin. Bagaimana dia tidak mukmin bisa menjangkau? Berikutnya Pak ya, apakah akal itu selalu kita memulai ikhtiar itu dengan menganggap semuanya adalah selalu akal berkecenderungan yang baik-baik saja gitu Pak? Jadi misalnya gini, ketika jadi suatu masalah, maka akal muncul itu karena kita tahunya ideal, yang maksudnya langkah ideal, maksudnya yang baik-baiknya harapan-harapan. Apakah kita dalam hidup selalu seperti itu? Berarti kan ketika suatu saat, suatu masa kita tidak sesuai dengan akal, nah itu ya kadang hati itu yang dibutuhkan. Seperti maksudnya memaknai, nah itu saya suka itu. Suka ada mungkin penafsiran saya itu akal selalu baik-baik, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan gitu. Paham? Kewajiban akal itu harus merealisir, ya, merealisir apa yang diinginkan, ya, sebenar mungkin. Sebenarnya mungkin, jangan sampai salah. Betul. Meskipun nanti kenyataannya tidak bisa sebagaimana yang kanan, tidak sebagaimana yang kiri lakukan.
Tetapi kewajiban kan harus sebenar mungkin. Itu pekerjaan. Kemudian hati ingin sebaik mungkin. Kalau akal ingin sebenar mungkin, kalau hati sebaik mungkin. Jadi yang dituntut adalah yang benar dan baik. Yang satu memenuhi perintah akal, yang satu tuntutan akal, yang satu memenuhi tuntutan hati. Jadi sebaik-baiknya orang yang kena musibah adalah ridho hati. Itu yang terbaik, sikap yang terbaik, tindakan yang paling tepat, yang paling benar, berikhtiar yang seakurat mungkin untuk segera terhindar. Segera terhindar itu bukan berarti aku tidak mau yang kau berikan tadi, tidak. Ini benar-benar menjalankan kewajiban saya, Tuhan. Dan menjalankan kewajiban ala kadar kemampuan saya. Bukan berarti saya tidak ikhlas kau beri sakit, saya ikhlas. Gitu. Adapun saya berikhtiar sungguh, ini bukan tanda bahwa saya tidak ridho, melainkan tanda bahwa saya bertanggung jawab bahwa titik fisik dalam keadaan rusak. Sedangkan saya punya kemungkinan untuk mencari sarana hiburan. Karena itu semuanya itu adalah bagian dari diri, baik itu akal maupun itu hati. Maka kita menjadi kebingungan. Semuanya itu subjeknya satu. Tapi itu berbeda. Juga bisa berbeda. Oleh karena itu jangan sampai kita menilai orang lain. Jangan sampai kita menilai orang lain. Kadang-kadang orang bergerak hatinya, tapi kita menilai dengan akal kita. Kadang-kadang dia bergerak akalnya, arah benar atau salah. Kita menilai dengan hati kita, baik atau buruk. Sehingga kita tidak tahu lebih baik kita doa, kita bersangka yang baik, terhadap musibah seperti yang diderita ibunya Mas Andi. Jangan dengarkan kata orang lain kalau kita sedang mendekat Allah. Wah, itu pasti dari dosanya, pasti dari kesalahannya, pasti dari. Jangan dengarkan, aku tidak berdialog denganmu ketika saya menderita, aku sendiri berdialog dengan Tuhan. Itu suara-suara itu malah menambah. Kalau kita respon, menambah duka kita, menambah kita tidak bisa berbuat apa-apa, bisa stres. Jangan dengarkan. Aku sedang berdialog dengan Allah, tidak berdialog dengan makhluknya. Ketika saya menerima musibah, saya sedang itulah dialog yang benar-benar. Itulah momen pewahyuan. Dan momen pewahyuan bagi kita adalah melewati Jibril, melewati kaumnya, melewati kun demi kunnya Allah, melewati peristiwa demi peristiwa. Tidak melewati Jibril sebagai nabi-nabi, melewati peristiwa. Itu bahasa-bahasanya, bahasa. Allah tidak akan berbicara kepada hamba. Sungguh, maka nali basyarin kalimatullah illa wahyu. Tidak mungkin bagi seseorang untuk dialog dengan Allah kecuali lewat wahyu Nabi. Kemudian, min warai hijabin atau dari balik hijab para intelek. Orang yang berilmu. Yursil Rasulahu Ayuh ya bi'idnihi ma'yasya, atau mengutus utusannya dan mewahyukan dengan dirinya apa yang dikehendaki orang awam baca Quran. Orang awam baca Quran itu sebenarnya berdialog dengan Allah. Bahwa dialah yang diajak oleh Allah lewat Quran itu berbicara. Aqimus sholat berarti bukan Rasul, aku yang disuruh sembahyang. Waktu zakat berarti aku yang disuruh zakat. Saya dengan waktu atau lewat kitab. Para intelek, para sufi dan sebagainya itu memwaroi hijab dari situasi, di balik situasi itu kata-kata Allah. Itu kaum menengah, kaum atas Nabi wahyu. Cuma 3. Tidak mungkin bagi hamba diajak bicara oleh Allah kecuali melewati 3 cara. Satu yaitu pewahyuan, wahyu yang dari Jibril, Nabi membaca apa yang di balik hijab, apa yang di balik tirai, yaitu situasi yang ada di balik peristiwa. Itu bicara tentang kaum orang-orang yang sudah punya
intelektual, spiritual yang matang. Atau orang awam baca kitab suci. Orang awam baca kitab suci berarti dia dengan apa? Demikian, maka ada semua, ada sesuatu yang lucu, ada seseorang belanja di pasar, bawa sepeda, sudahnya taruh di tempat yang aman, dikunci, dia lonjong ranjang pulang sampai ke rumah. Diingatkan sudah tadi kamu naik sepeda, sekarang sepeda itu kalau terima, ya Allah lupa. Mudah-mudahan sepeda saya tidak dicuri orang. Saya berdoa dengan pulang ke pasar. Pulang ke pasar sepedanya masih di situ. Masih di situ terus dia ingin alhamdulillah pulang lari ke masjid. Lari ke masjid sujud syukur. Habis sujud syukur sepedanya hilang. Ketika itu sepedanya masih itu jumpa dengan Allah. Sujud syukur ini untuk apa? Jumpa dengan Allah ketika doanya cuma alhamdulillah. Suka yang pulang dulu nanti sujud di rumah begitu kan dia pakai ritual. Ini bahasa kauniyah. Kamu jumpa pada Allah, doamu dikabulkan ketika itu. Kok malah lari ke masjid, lari ke teknis? Ya malah hilang. Begitu lari ke masjid, kembali sepedanya hilang. Dia sudah diajak bahasa, dia berbahasa melewati kauniyah, tapi dia bahasa melewati teknis. Betul apa? Satu tragedi gitu. Jadi seseorang yang sudah dibuka wawasannya, yang sudah beriman kepada Allah, dia mengetahui kehendak Allah, melihat apa yang dilihat, melalui apa yang dilihat, peristiwa yang dilihat, yang sesungguhnya dia harus dilakukan. Anak-anak yang melewati baca hadis, baca Quran, belajar. Kita sekarang sudah tidak belajar, kita sudah praktek hidup. Harus sudah bisa berbicara dengan Allah melewati makhluknya Allah. Apa yang dibalik makhluknya ini kehendak Tuhan. Jangan pulang sendiri jalan ini bukan pelajaran bukan mahasiswa, ini sudah praktek kehidupan. Tidak usah pakai dalil-dalilan. Bagaimana sensitivitas kita menangkap kehadiran Allah pada peristiwa-peristiwa gitu kan. Iya ya. Ya, enggak. Mau pakai mic atau? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada kejadian yang menimpa teman saya. Kebetulan dia seorang yang hampir semua keinginannya, kebutuhannya terpenuhi atau terjawab oleh Allah. Dari cita-cita yang besar sampai persoalan yang misalnya keinginan hal-hal yang kecil. Kemudian ada lagi ketika dia melakukan hal-hal yang dia merasa juga misalnya itu sebuah kesalahan, ada juga peringatan-peringatan yang langsung tertimpakan ke dia. Mohon apresiasi dari kamu, apakah itu sebuah rahmat yang diturunkan pada dia atau ujian dari Allah untuk dia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberikan dua santapan, santapan jasmani dan santapan rohani, santapan fisikal dan santapan spiritual. Bila yang datang adalah rezeki, derajat, fasilitas kehidupan, maka itu santapan jasmani namanya. Maka harus disyukuri. Terus bagi-bagi dengan jasmani yang lain, sehingga tidak mengundang musibah. Jangan ini dari mana, dari setan atau dari iblis atau dari Tuhan. Tidak, pokoknya itu tidak ada yang dari setan. Semuanya adalah dari Allah. Ya. Semua datang dari Allah. Dari setan itu karena perbuatan kita yang setoni. Dan pemberiannya dari Allah. Perbuatan setoni yaitu perbuatan judi. Itu karena perbuatan. Tapi pemberiannya tetap dari Allah. Tapi caranya cara yang tidak dihalalkan. Semua pemberian itu dari Allah.
Jadi itu rahmat. Rahmat berarti rezeki jasmani. Nah, ketika kita diberi rezeki jasmani, kita tidak diberi rezeki rohania. Rohania kita apa? Maka segera membuat rezeki rohania dengan alat rezeki jasmani yang tadi. Banyakkan sedekah, bersyukurlah, infaklah, tolonglah orang lain. Nah, ini untuk spiritual. Kita harus berinisiatif membuat sendiri. Kalau tidak, nanti Tuhan yang memberikan rezeki spiritual. Sakit, bencana, sulit cari uang, itu rezeki spiritual. Ketika mendapatkan rezeki jasmania, kita tidak punya inisiatif untuk membuat sendiri rezeki rohania. Maka terpaksa Tuhan memberikan rezeki spiritual, yaitu laparnya yang fisik, menderitanya yang fisik, itu rezeki spiritual. Mulai kita berdialog dengan Allah, supaya kita roh kita apa begini, apa tidak. Jadi ketika rahmat datang, kita harus punya inisiatif untuk menciptakan makanan roh kita, karena sedang diberi makanan jasmani yang bisa ditransformir. Jadi hal yang jasmania itu bisa ditransformir menjadi rohania melewati perbuatan ihsan atau amal soleh. Dan amal soleh itu, ya, rezeki rohani itu yang mendatangkan rezeki jasmani. Tapi ketika rezeki jasmani tidak ditransformir ke dalam rezeki rohani, ya tidak ada rezeki jasmani. Jadi rezeki jasmani, kalau ada hujan, terus ada penguapan. Kalau tidak ada penguapan, tidak akan ada hujan lagi, ya kan? Kalau ada hujan itu adalah penguapan ke langit. Nanti membuat mendung supaya besok hujan lagi, tanpa penguapan tidak akan hujan lagi. Jadi kita harus mengadakan penguapan, berjalan vertikal, jalan horizontal saja untuk mengairi sawah. Kita harus melakukan penguapan supaya besok akan datang hujan. Maka dua hal itu bertentangan di dalam diri kita, tapi dua-duanya milik kita, bagian diri, yaitu fisikal dan spiritual. Fisikal harus diusahakan sesehat mungkin, karena dia adalah mahlige, tempat bersemayamnya spirit kita. Kalau dia rusak, spirit kita tidak bisa keluar dengan baik, melakukan begini, mau amal begini, tidak bisa karena susah. Maka menjaga tubuh untuk memberikan kemungkinan spirit kita bisa beraktual dengan vertikal merupakan suatu kewajiban. Ini Islami. Jadi tidak boleh wah biar tubuh hancur. Nanti kemauan baikmu siapa yang melaksanakan kalau tubuh hancur, kalau tubuh hancur. Maka kita harus sehat. Fitnya hasanah, sehat jasmani. Wafil akhirat hasanah, sehat rohani. Itu kan akhirat, yaitu lahir batin itu kan cuma istilah. Akhirat dunia lahir batin itu cuma istilah. Sama. Sampai. Ya. Kalau kodok itu dimulai dari sikap batin dalam mendaya gunakan kodrat, bukannya sesungguhnya kita yang menentukan kodok kita sendiri, Pak? Ya. Kita yang kalau kodok itu dimulai dari sikap batin dalam mendaya gunakan kodrat, bukannya sesungguhnya kita sendiri yang menentukan kodok kita. Sang aku. Ada kodok yang menjadi hak mutlak Tuhan, tapi ada juga kodok yang lepas dari intervensi Tuhan, Pak. Kodok itu menjadi Hak mutlak Tuhan yang merayu kita. Vonis itu milik hakim yang merayu kita agar tidak divonis belum jangan berbuat jahat. Vonis kodok itu penetapan ini, vonis palu 2 3 bulan itu kodok. Nah, maksud kita tidak mencuri kodok. Kita yang merayu supaya tidak didok-dok. Kamu harus masuk. Saya pendaya gunaan.
fitrahnya akan merayu dia untuk memberikan bentuk yang bagus. Kotor itu tidak boleh, wah saya sudah bagus harus di surga, tidak bisa. Kotornya tetap Tuhan. Bagus rupanya, tapi kalau tidak ikhlas ya tidak bisa. Jadi kotor tetap Tuhan yang bisa melihat luar dalam. Itu betul-betul luar dalam, betul-betul kuantitas, tapi kualitasnya nggak ada. Ya, itu kotor milik Allah. Ya. Kotor itu kan keputusan tidak ada sebelum proses. Proses yang menyebabkan kotor yang baik adalah proses yang menurut tawaran nilai Tuhan. Dan begitu kan kembali pada Tuhan lagi kan, dari Allah lah. Karena menurut kehendaknya lah, maka kita akan menjadi kotor yang baik. Karena tidak menurut kehendaknya lah, kami tidak menurut tuntunannya, jadi kotor yang buruk. Dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Kita mengaktualisasi. Dari kodrat, kalau kodrat kan ya. Mungkin lebih ke pengalaman personal. Ya. Mungkin Bapak sudah tahu berbagai pengalaman dari kecil, terus juga seperti yang Bapak sebutkan itu mengenai saya nggak tahu apakah yang saya itu termasuk musibah atau ujian atau apa. Cuman melalui serangkaian kejadian yang begitu luar biasa dan dalam rasa sakit yang sangat luar biasa, dalam kepedihan yang sangat-sangat luar biasa. Justru di situ kita menemukan, saya pikir lebih dari itu, bahagian yang sangat luar biasa, keindahan yang sangat-sangat indah, sesuatu yang sangat sempurna dalam segalanya, sehingga tidak ada lagi apa-apa selain hanya sesuatu yang sangat diceritakan. Jadi tidak ada. Saya merasakan dan ada juga pernah merasakan. Saya terlibat Anda. Jadi begitu sempurnanya segalanya gitu. Tidak ada cacat. Tidak ada sesuatu apapun gitu. Whatever is best. Apapun yang ada itu yang paling baik. Apapun yang di depan juga nggak ada apa-apa. Jadi itu gimana? Itu yang dilukiskan dengan Al-Quran. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak gentar, tidak ada rasa takut menghadapi waktu dan tidak gundah melihat kenyataan. Dia tidak terus. Nggak ada. Iya. Sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat indah dan sangat sempurna. Situasi itu untuk membayangkan situasi surga melewati kata-kata. Situasi surgawi itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang satu adalah khaufun 'alaihim itu waktu tidak ada cedera damai. Kalau hum yahzanun itu wah, tidak ada keburukan di dalam ruang. Tidak ada keburukan di dalam ruang ini, dan tidak ada bencana di dalam waktu. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun itu situasi surga. Setiap individu boleh bercerita tentang individunya sendiri. Ini sedang berbicara dengan baik. Itu karunia Tuhan yang berbesar. Itu karunia yang tidak bisa ditebus dengan ibadah 100-200 tahun. Karunia yang tidak bisa ditebus apapun dari fasilitas yang dimiliki manusia. Tidak becan-becan, setiap orang mempunyai alternatif begitu asal dia siap menghadapi kemungkinan, menghadapi apa yang dipotokkan oleh Tuhan dan takdirkan terhadap dirinya dan dia merasa sudah hilang seluruh harapan, tertutup semua pintu yang mendapatkan pintu, dan kemudian selain semuanya
transcendensi yang benar. Momen transcendensi yang benar. Jadi tidak, wah orang itu sedang trans padahal dia mabuk. Mabuk itu bukan trans. Itu istilah-istilah barat yang sangat keliru. Wah itu orang sedang trans, habis narkotika, bukan transenden, itu dia mabuk. Mabuk itu kan transenden itu melompat menggapai sesuatu yang tidak mungkin. Jadi penghayatan yang horizontal, yang setiap orang boleh jadi akan bisa, akan melewati. Tetapi belum setiap orang ketika melewati momen penghayatan horizontal ini bisa transenden diri menggapai karena satu karena aku ridho pada dia dan selesai. Katakanlah aku ridho pada manusia, tidak ada masalah. Neraka menjadi kecil dan surga tidak dihadapi Allah saja. Surga tidak lagi menjadi harapan, neraka tidak menjadi ancaman. Masalah hanya Allah. Kepulauan tasawuf. Dia berat, dia lebih surga dan neraka itu sendiri. Dia tidak kecil, berat, dia lebih kuat. Dari sisi akhirat sisi semuanya fasilitas. Ini sang diri, ini sang sadar kecil sedang mesra-mesra dengan sang sadar besar. Jadi masalah baju, misalnya baju fasilitas bonus surga tadi bonus dan ancaman. Betul. Ya. Dan orang yang sudah tidak mungkin tidak mungkin lupakan. Sudah kenal Allah, tidak mungkin tidak menjadi tidak kenal. Orang yang sudah kenal dengan Allah tidak mungkin bisa menjadi tidak kenal. Karena dengan Allah, kenal dengan Allah tidak lewat referensi, kenal dengan Allah tidak lewat bacaan. Kalau Allah kenal dengan Allah penghayatan diri, ya, penghayatan diri direspon dengan kesadaran diri. Sedang berenang, orang yang sudah bisa berenang saja tidak berenang 50 tahun ceburkan air sekaligus berenang, itu baru berenang penghayatan kecil, apalagi penghayatan mengenal Tuhan. Tidak akan bisa. Maka engkau bukan anak dari ibu, engkau bukan putra bumi, dan engkau bukan putra langit, bukan penduduk bumi dan bukan penduduk langit. Melainkan engkau datang dari dan datang bersama. Maka engkau bilang kau lupa, aku sendiri yang mengingatkan. Bila engkau membela, aku sendiri yang berusaha. Karena referensi juga manusia dan malaikat Allah sendiri. Orang yang mengalami begitu dan dia belum haji, dia sudah mabrur haji. Walaupun belum berangkat, sudah wukuf di Arafat dan mabrur. Nah, dikit-dikit. Tapi sungguh sesuatu yang menggelitik dan kita menginginkan, karena yang mungkin hanya kita, yang mungkin hanya manusia, yang lainnya manusia tidak mungkin. Justru kita yang mempunyai kemungkinan sesuatu. Kali tuannya bersyukur yang sebesar-besar. Semoga kita tambah lagi. Ada seseorang yang sesungguhnya sudah tidak mati lagi, karena si matinya sudah tahu. Saya sudah mati 3 tahun yang lalu, sekarang saya sudah tidak mati lagi. Mati 3 tahun yang lalu, sekarang saya tidak akan mengalami lagi. Tadi kata mati fisik, spiritual saya sudah bisa terbang ke dunia saya, sudah tahu kemana menghadap, sudah tidak mengalami. Banyak di antaranya. Maka itulah yang kita ingin cari. Kalau situasi matinya fisik ya, Matinya fisik itu biasa. Mengapa tak
takut artinya fisik, kucing saja tidak takut. Kucing saja mati fisik tidak pernah takut. Aku sudah mati berapa kali? Ya, demikianlah kita mati dari satu makom untuk naik ke makom berikutnya, dan mati lagi naik ke makom berikutnya. Jadi kan yang betul-betul yang dekat kaum urbiin yang kita kenal. Situasi jalan itu situasi surga. Maka ada dua manusia yang bisa, ada manusia yang bisa merasakan surga kelak setelah mati, ada yang bisa merasakan surga ketika masih hidup. Tapi bagaimana ketika masih hidup kita bisa merasakan surga padahal kita belum pernah mati? Harus mati dulu. Sehingga hidupnya harus pernah mati dulu sehingga di dalam hidup ini bisa merasakan surga. Mesti pernah mati. Dan itu kalau dilukiskan dengan kata-kata tidak ada yang bisa menjangkau. Ya. Ada satu penghayatan spiritual itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh penghayat. Tidak ada kata-kata yang lengkap, belum bisa menceritakan. Ada yang ingin menanggapi? Yang terakhir. Saya Ada yang satu Pak? masih ada. Oh, masih ya. Ini ada satu ungkapan kan ya, al-imanu yazid wa yanqus ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Terus apa kaitannya dengan iman itu dengan kaitannya dengan mengenal Allah gitu. Karena mungkin anggapan saya apabila kita sedang iman, kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan, pada saat itu mungkin bisa dikatakan kita mengenal Allah gitu. Lalu ketika kita berbuat kesalahan, iman kita berkurang gitu. Nah, tadi kan Pak Mu mengatakan apabila orang yang sudah mengenal Allah, maka dia tidak mengenal lagi gitu. Kemudian apa kaitannya antara mengenal Allah yang untuk selamanya dengan ungkapan al-iman yazid wa yanqus, bahwa iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Artinya Iman yang disebutkan adalah iman qabla Islam. Iman yang saya katakan adalah iman ba'da Islam. Ya Rasulullah, saya sudah beriman. Beberapa orang kita Rasulullah. Oh belum, aku belum beriman. Kamu baru Islam. Kamu baru Islam. Yang iman yang pertama dan kedua Islam. Jadi sebelum Islam kan iman dulu. Iman ini adalah mengimankan diri. Iman yang sebenarnya. Aku iman. Alhamdulillah. Setelah iman dari ikut aku. Dan iman yang ini adalah iman adalah setelah menjalani proses ibadah panjang sampai ke suatu kualitas di mana dia